Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran PAI. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yakni ada saya sendiri yang bernama Gita Rusdiantini dan ada rekan saya yaitu Mega Utami Putri. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan membahas sedikit tentang strategi pembelajaran saintifik. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian pembelajaran saintifik, hakikat pembelajaran saintifik, juga komponen pembelajaran saintifik. Materi yang pertama yakni mengenai pengertian strategi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, tentunya guru memiliki peran yang sangat penting untuk merencanakan atau menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa. Tentunya guru diharapkan mampu atau paham untuk menerapkan strategi pembelajaran yang sangat baik untuk berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Secara bahasa, strategi diartikan siasat, trik atau cara dalam melaksanakan atau mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Menurut istilah, strategi yaitu suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam pembelajaran itu sendiri. Menurut Carey, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu merupakan seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Menurut Rusman juga menjelaskan bahwa pembelajaran saintifik itu merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa yang sangat luas untuk menyampaikan pendapatnya atau untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu juga memberikan kesempatan setiap peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Materi yang kedua yaitu mengenai hakikat pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik itu sendiri pertama kali diperkenalkan di dunia pendidikan yaitu di Amerika pada abad ke-19 sebagai penekanan untuk pembelajaran atau pendidikan di laboratorium formalistik yang mengarah kepada fakta-fakta ilmiah. Pembelajaran ini atau pendekatan ini memudahkan guru atau pengajar untuk mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran saintifik ini atau pendekatan saintifik ini merupakan suatu cara mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur didasarkan pada fakta-fakta suatu metode ilmiah. Pembahasan yang ketiga yakni ada komponen pembelajaran saintifik. Pada komponen pembelajaran saintifik ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama itu ada mengamati, yang kedua itu ada menanya, yang ketiga itu ada menalar, yang keempat itu ada mencoba. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu komponen pada pembelajaran saintifik. Yang pertama itu ada mengamati. Metode ini memiliki keunggulan tertentu yaitu seperti menyajikan media secara nyata. Peserta didik itu sangat senang dan tertantang untuk melakukan pembelajaran. Metode mengamati ini juga sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu setiap individu peserta didik. Yang kedua itu ada menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, juga keterampilan setiap individu peserta didik. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula ia membimbing dan memandu peserta didiknya untuk belajar dengan baik. Ketika guru menjawab pertanyaan dari peserta didik, maka ketika itu pula guru tersebut mendorong asuhannya itu untuk menjadi menyimak pembelajar yang baik. Yang ketiga itu ada menalar. Istilah menalar dalam proses pembelajaran dengan ilmiah yaitu dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik itu merupakan pelaku aktif dalam sebuah proses pembelajaran. Titik tekannya yaitu dalam
banyak hal situasi peserta didik itu harus lebih efektif, lebih kreatif, juga lebih inovatif daripada guru. Penalarannya adalah proses berpikir yang logis, sistematis atas fakta-fakta yang dapat diobservasikan untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang keempat itu ada mencoba untuk memperoleh hasil pembelajaran secara nyata dan autentik. Itu peserta didik harus mencoba melakukan percobaan terutama untuk materi-materi atau substansi yang sesuai. Contohnya itu pada pembelajaran IPA misalnya, peserta didik itu harus memahami konsep-konsep IPA. Bagaimana sih konsep-konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari itu? Lalu peserta didik tersebut harus mencoba untuk menerapkan konsep-konsep IPA tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mega Utami Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Utami Putri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Gita Rosdiantini, teman saya, mengenai tujuan, kriteria, dan proses pembelajaran saintifik. Oke, langsung saja saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran saintifik. Menurut Machin, pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik memiliki beberapa tujuan, di antaranya 1. Meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik. Yang kedua, membentuk kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan berbagai masalah. Yang ketiga, terciptanya kondisi di mana peserta didik menyadari bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, ialah diperolehnya hasil belajar. Yang kelima, melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam penulisan artikel ilmiah. Dan yang keenam atau yang terakhir ialah mengembangkan karakter peserta didik. Pembahasan yang kedua mengenai kriteria pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang berbasis ilmiah. Dalam hal ini, Majid dan Rohman mengemukakan kriteria pembelajaran saintifik. Di antaranya, 1. Substansi atau materi itu bersifat fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan oleh logika atau penalaran, bukan sekedar mengira-ngira atau khayalan. Yang kedua, penjelasan dari seorang guru dan respon peserta didik. Dalam hal ini interaksi pembelajaran terbatas, tidak hanya serta-merta atau subjektif atau juga penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan suatu materi dalam pembelajaran. Yang keempat, berpikir hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, atau hubungan satu sama lain dari substansi materi tersebut. Pembahasan yang ketiga mengenai proses pembelajaran saintifik. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik meliputi 5 langkah. Di antaranya, 1. Mengamati. Kegiatan mengamati merupakan kegiatan mengidentifikasi melalui panca indera terhadap objek yang diamati. Nah, kegiatan mengamati ini bisa berupa observasi lingkungan, gambar, video, tabel, dan lain-lain. Yang kedua, menanya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengungkapkan apa yang ingin diketahui oleh peserta didik mengenai objek, peristiwa, dan lain-lain. Pertanyaan ini bisa diajukan kepada seorang guru, narasumber, siswa lain, bahkan dirinya sendiri dengan bimbingan oleh seorang guru. Ketiga, mengumpulkan data. Kegiatan ini merupakan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis dan disimpulkan. Mengumpulkan data bisa melalui membaca buku, observasi lapangan, uji coba, dan wawancara. Adapun hasil dari mengumpulkan data ini ialah siswa dapat menguji hipotesis yang ia buat. Yang keempat,
Mengasosiasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengolah data dalam bentuk aktivitas fisik dan pikiran dengan bantuan peralatan tertentu. Bentuk kegiatan mengolah ini dilakukan melalui klasifikasi, pengurutan atau sorting, menghitung, membagi, dan menyusun data. Menyusun data informatif disertai sumbernya. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya peserta didik akan menganalisis data untuk membedakan atau menentukan hubungan antara data yang telah diolah dengan teori yang ada, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dengan menganalisis antara data dan teori, ada kemungkinan ditemukannya prinsip dan konsep yang penting dalam menambah skema kognitif, meluaskan pengetahuan, dan wawasan pengetahuan. Yang kelima, mengomunikasikan, yaitu kegiatan mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuan dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data, dan mengolah data, serta mengasosiasi. Adapun hasil dari mengomunikasikan ini ialah siswa dapat mempertanggungjawabkan pembuktian hipotesisnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.